berkepentingan untuk menindaklanjuti atau mengartikulasikan pernyataan-pernyataan Presiden. Breaking News Biro Investigasi Nasional. Makassar, 17 November 2025. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikap tegas dan konsisten dalam mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui solusi dua negara. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama RI, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, dalam konferensi pers yang digelar di kampus UIN Alauddin Makassar, sebagai rangkaian seminar internasional bertema perdamaian global dan diplomasi kemanusiaan, Towards a Two-State Solution, peran kunci Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Dalam konferensi tersebut, Menteri Agama menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan arahan yang memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global, terutama terkait isu Palestina. Presiden dinilai sangat proaktif, tidak hanya dalam menyuarakan dukungan politik, tetapi juga dalam menawarkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses perdamaian. Salah satu inisiatif penting yang tengah dibahas adalah kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian. Meski demikian, usulan ini masih berada pada tahap negosiasi bersama sejumlah negara, mengingat belum ada moderator resmi yang dapat bertindak sebagai koordinator pasukan. Indonesia kemudian mengusulkan pembentukan unit koalisi internasional agar pengerahan pasukan memiliki koridor hukum, mandat, serta mekanisme yang jelas. Menak juga menjelaskan bahwa rangkaian seminar internasional yang dimulai di UIN Alauddin Makassar merupakan bagian dari kontribusi akademik Indonesia dalam memperkuat kerangka dialog global. Setelah Makassar, seminar serupa akan dilanjutkan di UIN Sumatera Utara, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai bentuk kesinambungan gerakan intelektual dan diplomatik menuju perdamaian berkeadilan. Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri, Anies Mata, LC, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan lahir dari mandat konstitusi, nilai religius, serta tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Ia menyebut bahwa keberpihakan Indonesia juga merupakan bagian dari utang sejarah sejak era Presiden Soekarno, ketika Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika secara tegas menentang imperialisme dan penindasan. Wamenlu menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus meningkatkan intensitas dukungan kemanusiaan bagi Palestina. Pada September lalu, pemerintah menyalurkan 12 juta dolar AS untuk pembangunan dapur umum di Gaza, melengkapi 24 juta dolar AS bantuan sebelumnya. Indonesia juga mengirim 1.200 ton bantuan pangan melalui jalur udara untuk membantu warga sipil yang terdampak blokade dan serangan berkepanjangan. Ia menambahkan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian merupakan langkah maju yang belum pernah diambil pemerintahan sebelumnya. Saat ini, rencana tersebut masih dalam perundingan intensif dengan sejumlah negara agar dapat berjalan berdasarkan kesepakatan multilateral. Dalam konteks ini, Menteri Pertahanan Safri disebut tengah menyiapkan pengerahan tim dokter TNI sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan Indonesia di kawasan konflik. Wamenlu juga menegaskan bahwa situasi Gaza kini telah menjadi isu global yang menuntut sikap tegas dari seluruh negara. Jika dunia gagal menghentikan genosida ini, maka kita menghadapi risiko runtuhnya sistem internasional, termasuk melemahnya lembaga-lembaga global seperti PBB. Ini adalah ancaman bagi stabilitas dunia, ujarnya. Konferensi pers tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga mengambil peran aktif dalam diplomasi dan upaya kemanusiaan internasional. Melalui kerjasama global, penguatan peran akademik, serta tindakan konkret di lapangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina dan kawasan Timur Tengah. Dengan rangkaian komitmen politik, diplomasi, dan aksi kemanusiaan yang terus diperkuat, Indonesia kembali menegaskan dirinya sebagai salah satu aktor penting dalam upaya mewujudkan perdamaian global. Dari Makassar hingga forum-forum internasional, pemerintah menunjukkan bahwa suara Indonesia bukan hanya seruan moral, tetapi gerakan nyata yang berdampak bagi rakyat Palestina dan kawasan Timur Tengah. Perjalanan menuju perdamaian mungkin panjang, tetapi langkah-langkah yang ditempuh hari ini menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih aman dan berkeadilan. Indonesia berdiri tegak, membawa harapan dunia bahwa diplomasi, kemanusiaan, dan keberanian untuk bertindak dapat membuka jalan menuju berakhirnya penderitaan di Gaza. Demikian laporan khusus Biro Investigasi Nasional. Kami akan terus memantau perkembangan dan menghadirkan informasi akurat untuk Anda. Tetap bersama kami. Muhammad Jufri, Tim Biro Investigasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, melaporkan.